Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami dengan judul Pancasila sebagai Filsafat. Sebelum memulai pemaparan materi, terlebih dahulu saya perkenalkan dua rekan saya. Yang pertama ada Indah Farwansyah dan yang kedua ada Brian Valencio. Dan saya selaku ketua kelompok Muhammad Prayudiat Majaya. Langsung saja saya persilakan kepada rekan-rekan saya untuk mempresentasikan materi tentang Pancasila sebagai filsafat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Farwansyah Muhammad Saleh Mahid, NIM A121211182. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Sebelum mengetahui lebih dalam tentang Pancasila sebagai sistem filsafat, saya akan menjelaskan apa sih pengertian filsafat itu. Nah, istilah filsafat secara etimologis merupakan padanan kata falsafah Arab dan filosofi Inggris yang berasal dari bahasa Yunani filosofia. Kata filosofia merupakan kata majemuk yang tersusun dari kata philos atau philein yang berarti kekasih, sahabat, mencintai, dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan, hikmat, kearifan, dan pengetahuan. Dengan demikian, filosofia secara harfiah berarti mencintai kebijaksanaan, mencintai hikmat, atau mencintai pengetahuan. Cinta mempunyai pengertian yang luas, sedangkan kebijaksanaan mempunyai arti yang bermacam-macam, yang berbeda satu dari yang lainnya. Istilah filosofos pertama kali digunakan oleh Pitagoras. Ketika Pitagoras ditanya, "Apakah engkau seorang bijaksana?" Dengan rendah hati Pitagoras menjawab, "Saya hanyalah filosofos, yakni orang yang mencintai pengetahuan." Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat dalam arti produk sebagai pandangan hidup dan dalam arti praktis. Ini berarti filsafat Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Pengertian filsafat Pancasila. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat Pancasila karena Pancasila merupakan hasil permenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding father kita, yang dituangkan dalam suatu sistem menurut Ruslan Abdul Ghani. Filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah, yaitu tentang hakikat dari Pancasila menurut Noto Nagoro. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Pembahasan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu deduktif dan induktif. Pancasila yang terdiri atas 5 sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Yang dimaksud sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Sila-sila Pancasila yang merupakan sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan organis. Dengan demikian, Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem-sistem filsafat lainnya, seperti materialisme, idealisme, rasionalisme, liberalisme, komunisme, dan sebagainya. Ciri-ciri sistem filsafat Pancasila itu antara lain, yang pertama, sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang bulat dan utuh. Yang kedua, susunan Pancasila dengan suatu sistem yang bulat dan utuh itu dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, sila 1 meliputi, mendasari, dan menjiwai sila kedua, ketiga, keempat, dan 5. Yang kedua, sila 2
diliputi, didasari, dijiwai sila pertama, dan mendasari menjiwai sila kedua, ketiga, keempat, dan lima. Yang ketiga, sila ketiga, diliputi, didasari, dijiwai sila pertama dan kedua, dan mendasari dan menjiwai sila ketiga, empat, dan lima. Sila yang keempat, sila keempat, diliputi, didasari, dijiwai sila pertama, kedua, ketiga, dan mendasari dan menjiwai sila kelima. Yang kelima, sila kelima, diliputi, didasari, dan dijiwai sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Yang pertama, landasan ontologis Pancasila. Ontologis menurut Aristoteles adalah ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu atau tentang adanya keberadaan atau eksistensi dan disamakan artinya dengan metafisika. Bidang ontologis menyelidiki tentang makna yang ada, eksistensi dan keberadaan manusia, benda, alam semesta, dan metafisika. Secara ontologis, penyelidikan Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Yang kedua, landasan epistemologis Pancasila. Epistemologis adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Epistemologis meneliti sumber pengetahuan, proses dan syarat terjadinya pengetahuan, batas dan validitas ilmu pengetahuan. Epistemologis adalah ilmu tentang ilmu atau teori terjadinya ilmu atau science of science. Terdapat 3 persoalan yang mendasar dalam epistemologis, yaitu yang pertama tentang sumber pengetahuan manusia, yang kedua tentang teori kebenaran pengetahuan manusia, yang ketiga tentang watak pengetahuan manusia. Yang ketiga, landasan aksiologis Pancasila. Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki suatu kesatuan dasar aksiologis, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. Aksiologis Pancasila mengandung arti bahwa membahas tentang filsafat nilai Pancasila. Istilah aksiologis berasal dari kata Yunani axios yang artinya nilai manfaat dan logos yang artinya pikiran atau ilmu dan teori. Aksiologis adalah teori nilai, yaitu sesuatu yang diinginkan, disukai atau yang baik. Bidang yang diselidiki adalah hakikat nilai, kriteria nilai, dan kedudukan metafisika suatu nilai. Nilai berasal dari kata Latin valere yang artinya kuat, baik, berharga. Dalam kajian filsafat merujuk pada sesuatu yang sifatnya abstrak yang dapat diartikan sebagai keberhargaan atau kebaikan. Nilai itu sesuatu yang berguna. Nilai juga mengandung harapan akan sesuatu yang diinginkan. Demikianlah pemaparan materi dari kami kelompok 5. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.